Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Haikal. Saya dari Universitas Cyber Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya lanjutan dari tugas yang kemarin, cuman ini dijadikan UAS, yaitu pembangunan sama aplikasi rumus bangunan datar dan ruang, tapi versi 2.0. Karena di aplikasi ini, jadi ada penambahan baru ya. Jadi terkait aplikasi ini awalnya itu berfungsi hanya untuk melakukan pencarian nilai dan jawaban terkait rumus dibangun datar dan ruang. Cuman ditambah terkait fitur perhitungan seperti sorting pada bangun datar dan penerapan dari prosedur dan function itu sendiri dalam struktur code-nya. Untuk ada juga penerapan dari array satu dimensi, multidimensi, serta sorting ya. Jadi ini yang pertama, struktur kode. Sama, saya tidak merubah struktur kode apapun di aplikasi yang sebelumnya. Jadi di aplikasi ini kita masih menggunakan struktur kode yang sama, tapi kita menggunakan prosedur di sini ya. Jadi nanti di sini akan ada prosedur dan function yang akan membedakan. Dan saya jelasin dulu sedikit, di fitur aplikasi ini itu sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini ada rumus bangun data, terus ada rumus bangun ruang, kemudian yang di terakhir ini itu ada hitung banyak persegi ya. Jadi hitung banyak persegi ini yang akan menjelaskan tentang kita penggunaan penerapan dari array satu dimensi dan array multidimensi itu sendiri gitu. Nah, ini adalah prosedur ya. Jadi di prosedur itu sendiri kita membangun atau memanggil sebuah perintah yang kita satukan menjadi sebuah prosedur yang nantinya bisa dipanggil untuk menyederhanakan kode. Gitu. Jadi contoh jika pilihan satu kan ini harusnya semua kode yang ada pilih bangun data itu akan ditampilin di if pilihan satu. Cuman karena kita menggunakan prosedur, jadi kita buat supaya agak lebih rapi dengan metodenya, kemudian fungsinya akan dipanggil gitu. Nah, di sini contohnya itu yaitu pilih bangun datar. Jadi ketika dia masuk ke pilih bangun datar, maka akan menampilkan kode pilih bangun datar. Jadi dia akan menarik kodenya. Itu kalau fungsi satu prosedur ya. Nah, di sini itu fungsi. Nah, apa bedanya sama prosedur dan fungsi? Sebenarnya hampir sama. Cuman bedanya kalau fungsi itu dia bisa mereturn atau mengembalikan suatu nilai gitu. Nah, di sini kan contoh penerapannya untuk fungsi itu saya ganti jadi penerapannya di pencarian luas atau pencarian rumus luas. Jadi ketika kode untuk luas, pemanggilan fungsi luas, jadi langsung luas, kemudian dimasukkan parameternya sisi. Nah, dan jadi di fungsi itu langsung mereturn sisi kali sisi. Jadi lebih terstruktur dan penerapan fungsi itu jelas di kode itu sendiri gitu. Ini untuk yang fungsi ya teman-teman. Jadi bedanya fungsi dan prosedur itu hampir sama. Bedanya kalau prosedur itu tidak menampilkan return atau nilai tertentu, tapi dia lebih ke penyederhanaan kode aja supaya kodenya lebih terstruktur dan rapi. Jadi kita menggunakan prosedur untuk pemanggilan ya. Sedangkan untuk fungsi seperti di sini saya penerapan dalam hal luas ya. Jadi di luas persegi itu saya panggil fungsi, saya buat fungsi sendiri, kemudian saya panggil dengan parameter sisi tadi. Oke, ini untuk yang fungsi. Kita lanjut array satu dimensi. Nah, array satu dimensi itu sebenarnya hampir sama dengan penyimpanan data ya. Jadi di array itu kita bisa menyimpan banyak, lebih dari satu data. Nah, di sini tuh saya memberikan contoh untuk menghitung banyak persegi. Jadi ada satu fitur yang nantinya diterapin bisa menghitung lebih dari satu persegi. Nah, kita kan butuh menyimpan yang namanya sisinya tuh. Berarti kan kita bisa menyimpan sisinya harus lebih dari satu. Nah, itu dibutuhkan namanya array. Nah, di sini contoh penerapan dalam satu dimensi itu di sini nih. Nah, untuk struktur barisnya kan cuma satu nih. Jadi sisi persegi akan dipanggil. Kita buat tiga. Jadi tiga kali aja. Contohnya tiga persegi yang akan manggil sisi perseginya. Kemudian disimpan. Ini untuk yang double sisi persegi. Dia ditambahkan sebagai tanda kurung kurawal ini. Bukan kurung kurawal ya, kurung petak ini. Jadi itu menandakan ini memang untuk menyimpan array, untuk sisi persegi dan luas persegi. Nah, kemudian setelah itu kita looping dari hasil sisi perseginya supaya
maksimal yang akan diisi itu untuk perintah untuk memasukkan sisi persegi, panjang persegi ya, panjang sisi persegi itu sebanyak hanya 3 kali kita batasi. Jadi dia akan ngelooping, kemudian ngelooping, masukkan sisi persegi, masukkan sisi persegi, masukkan sisi persegi, kemudian disimpan di array sisi persegi. Nah setelah itu, setelah disimpan sisi perseginya, baru akan di looping lagi di luas persegi. Nah di luas persegi itu akan disimpan lagi datanya dan dihitung melalui function hitung luas persegi tadi itu akan dimasukkan sisi perseginya. Jadi otomatis ketika hasil looping dari sisi diterima di luas persegi, kemudian dihitung langsung di fungsi hitung luas. Jadi di array ini kita menerapkan langsung di 3 ya. Ada array one dimensi, kita menggunakan fungsi sekaligus gitu. Kita menggunakan perulangan, kita menggunakan di sini ada percabangan ya, if else ya. Oke, ini untuk yang satu dimensi. Nah, untuk yang multidimensi, berarti kan saya butuh lebih banyak yang disimpan ya barisnya. Jadi di sini contohnya itu saya mengambil dua dimensinya itu yakni persegi panjang. Jadi ada hitung. Tadi kan hitung banyak persegi. Kalau persegi kan kita hanya butuh satu data tuh sisi. Sedangkan kalau untuk persegi panjang kita tuh butuh dua data, panjang dan lebar. Nah, di sini saya menggunakan penerapan dari multidimensi itu sendiri. Sebenarnya hampir sama, cuman bedanya satu dimensi dan multidimensi itu ketika pemanggilan key dan value-nya aja. Jadi kalau untuk dua dimensi, cara manggilnya itu seperti ini. Nah, kita simpan panjang, kemudian panjangnya dipanggil lagi. Sama, setelah luasnya dipanggil, ya persegi panjangnya itu di looping lagi, kemudian digunakan lagi fungsi untuk menghitung panjang dan lebarnya. Nah, ini untuk sorting. Jadi kalau untuk sorting sendiri itu saya sedikit berbeda ya. Jadi untuk di sorting sendiri, di sini saya terapinnya dihitung banyak persegi panjang. Jadi karena sorting itu untuk mengurutkan data ya, nge-sort data. Di sini saya buat fitur penambahan ketika mau dihitung nih luas persegi panjangnya itu mau diurutkan berdasarkan ascending atau descending, berdasarkan nilai yang tertinggi dulu atau yang terbesar dulu. Nah, di sini saya menggunakan sorting nih. Oh, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi udah ada fitur namanya array sort. Jadi luas persegi itu akan disimpan. Jadi kan tadi luas persegi itu disimpan di sebuah array ini. Nah, berarti kan itu nilainya ada banyak tuh. Ada lebih dari satu di nilainya. Nah, udah ada namanya fitur sort. Sort itu untuk ngebuat ascending nih. Nah, gimana cara nge-descending ya? Tinggal gunakan namanya function reverse nih. Di situ tuh sudah saya jelasin tuh. Array reverse. Nah, berarti itu akan menguruti secara ascending. Jadi ketika dia memilih input satu, maka akan ditampilin array sort. Nah, kalau dia untuk di descending, berarti di sorting dulu, baru setelah dapat urutannya, baru di descending, diputar lagi. Seperti itu kurang lebih untuk sortingnya, teman-teman. Nah, ini contohnya dibangun datar ya. Seperti yang lama, ini nggak ada perubahan sama sekali. Untuk penampilan rumus, ada luas persegi, sisi kali sisi, untuk yang luas persegi panjang seperti edukasi, jadi di sini kita jelaskan ya. Nah, ini untuk yang V2.0. Nah, ini ada fitur hitung satu persegi. Ini untuk yang bangun ruang juga, teman-teman. Nah, nanti kita akan langsung melihat ya, gimana sih jalannya runningnya aplikasi ini dan penjelasan sedikit tentang struktur kodenya. Nah, ini untuk pemanggilan prosedur formula untuk dibangun data seperti sama juga, dan ini closing apps-nya. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan melakukan pengecekan untuk dari sisi aplikasinya Tani. Oke, jangan lupa dicek. Oke, jadi di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio ya untuk map project-nya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini untuk struktur kodenya. Jadi di sini untuk pemanggilan tadi prosedurnya. Di prosedur ini akan memanggil yang namanya pilih bangun data. Nah, ini pilih bangun data. Jadi dia akan bisa lebih terstruktur ya. Jadi tidak perlu melakukan pengkopian ini atau untuk ini ke atas. Jadi cukup dengan fungsi gitu. Sebenarnya best praktiknya nanti akan bisa diletakkan di beda file ya. Jadi kodenya itu akan lebih terstruktur nih. Oh, ini kode main, ini kode method. Kalau di penggunaan seperti OOP, Object Oriented Programming, maka nanti prosedur itu sebenarnya interpretasi dari penggunaan yang namanya method. Nah, tadi ini akan saya bahas sedikit ya, ini untuk one dimensi ya. Jadi sisi perseginya akan disimpan di sini. Kemudian ini untuk hitung banyak persegi dan hitung persegi panjang, ini juga sama.
tidak ada perubahan sama sekali. Di sini untuk yang banyak persegi panjang ya, nah ini sama aja, cuman bedanya persegi panjang itu kan disimpan dua nih, kita pakai dua dimensi karena kan yang butuh disimpan itu adalah panjang dan lebar. Setelah itu untuk nilai panjang berarti indeks ke 0 itu berarti panjang, indeks ke 1 karena kan array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, tidak dimulai dari 1. Jadi 0 itu udah panjang, 1 itu lebar. Jadi dari struktur arraynya. Setelah itu luas persegi ini akan di reverse gitu. Akan di reverse untuk selanjutnya dilakukan sorting gitu teman-teman. Oke, hitung banyak persegi panjang. Oke, kita akan coba running ya aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Maka ini untuk menghitung bangun data seperti tadi ya persegi. Nah, di sini ada dua fitur ya, hitung satu persegi dan hitung lebih banyak. Jadi kalau kita masuk ke satu persegi, kita akan bisa masuk nih. Oh, sisi pertama itu kita masukin 12 gitu. Sisi langsung muncul nih. Nah, kalau hitung lebih banyak tadi kita akan menyimpan di 3 array. Di datanya tuh ada di array satu dimensi. Kita ada sisi pertama kita pakai 23, kemudian 56, kemudian 78, maka nah ini dipilih nih sortingnya, ini mau diurutin secara ascending atau descending gitu. Nah, kalau ascending maka diurutin nih, oh yang terkecil dulu nih 529, 319, baru 6084, dari yang terkecil ke terbesar gitu. Nah, itu untuk yang fitur sorting ya. Kemudian tadi persegi panjang ya untuk dua dimensi, jadi sama aja sebenarnya kalau dari sisi views-nya itu nggak ada berubah sama sekali, karena dari sisi kode aja yang dirubah. Ini untuk satu persegi panjang sama 1264. Nah, kalau untuk dihitung lebih banyak maka dia akan diinput nih, panjang ke satu itu berapa? 89 misalnya, kedua 23, ini 45, 35, 66 sama 88. Nah, itu akan langsung dijelasin nih hasil perhitungan ke satu, hasil perhitungan kedua, dan hasil perhitungan ketiga gitu. Nah, ini aplikasinya. Jadi sebenarnya di aplikasi yang Fish versi 2, karena di sini ada pengembangan dari penerapan di 3 ya, prosedur, function, array satu dimensi, dua dimensi, kemudian penerapan sorting itu sendiri. Jadi inilah salah satu fitur yang saya kembangkan dari yang sebelumnya. Jadi dari base code-nya saya kembangkan sesuai dengan permintaan dan task yang diberikan oleh dosen ketika tugas kali ini gitu. Ini kembali sama seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini kembali, kemudian ini untuk keluar. Oke, mungkin aplikasinya selesai gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.